Elias return ke WWE di NXT minggu ini. Trick Williams bersekutu dengan Dark State. Julia berhasil ditumbangkan Jordynne Grace. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT minggu ini tanggal 7 Mei 2025. NXT hari ini dimulai dengan pertandingan antara Dark State melawan Joe Hendry, Hank Walker, dan Tank Ledger. Pertandingannya benar-benar keras. Hendry nunjukin kekuatannya dengan back-to-back follow-away slam. Tapi momentum berubah pas Sugars mulai ngegangguin pertandingan. Dark State tetap tekan terus, isolasi Hank dan ngebagi ring jadi dua. Tank masuk lakuin cannonball dari apron, tapi sayang banget. Trick Williams datang gangguin Hendry dari luar ring dan itu ngebalikan keadaan. Lennox kasih chop block yang brutal, tapi Tank akhirnya di powerbomb ke alam lain. Dark State memenangkan pertandingan. Kemenangan yang dominan dari Dark State, mereka masih belum terkalahkan. Kalahin tim Hank dan Tank dalam pertandingan tag team kayak gini bisa jadi tanda Dark State bakal dapat kesempatan title shot dalam waktu dekat. Aku tahu Joe Hendry juga terlibat dan Trick Williams ngeluarin Hendry dari pertandingan itu ngaruh banget ke hasilnya. Tapi tetap aja ini kemenangan yang berarti buat Dark State. Pertandingannya sih agak chaotic, tapi menurutku bookingannya oke, dan aku nggak kaget kalau Dark State menang lagi. Di belakang panggung, Carmen Petrovic dan Thea Hale lagi nyantai, sampai Jada Parker nyelonong masuk dan mulai ngebacot. Dia nyebut Carmen terlalu lembek dan ngecein masa lalunya sama Asante. Carmen nggak tinggal diam, mereka pun akan bertanding di NXT hari ini. Lanjut ke pertandingan antara Zarya melawan Kelani Jordan. Kelani bikin penonton terkesima dengan hurricanrana, tapi Zarya dia datang buat mendominasi. Spear, bantingan F5 untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini seru banget, sampai pertengahan juga imbang soalnya Kelani Jordan dapat banyak kesempatan. Sampai akhirnya Zarya pakai kekuatannya dan berhasil menang. Si Don lagi sendirian di locker room pas Wesley datang dan ngejek Tony karena keluarganya berkurang sejak Stax berkhianat. Wes bilang Tony udah kehilangan ketajaman dan percaya dirinya. Tony coba tantang Wes buat bertarung, tapi Wes cuma senyum dan pergi gitu aja. Lanjut ke pertandingan Battle Royale untuk jadi penantang gelar NXT. Elijah, yang dulunya Elias, masuk sambil main gitar dan fans langsung excited. Pertandingannya benar-benar naik turun. Trick Williams ngeliminasi Asante. Zachary Wentz dan Wesley sempat reunian sebentar. Semuanya meledak pas Joe Hendry datang buat balas dendam ke Trick. Gangguan itu bikin Elijah berhasil ngeliminasi Trick. Di detik-detik terakhir, Javon terbang dengan springboard cutters. Spear sama Ethan coba saling backstep dan Miles Bourne, underdog yang satu ini tampil keren banget. Setelah serangkaian finisher dan counter yang chaotic, Miles akhirnya ngeluarin Ethan dan Spears untuk memenangkan pertandingan Battle Royale ini. Pertandingan Battle Royale yang seru banget dan yang menang juga cukup mengejutkan nih, Miles Bourne. Kayaknya WWE punya harapan besar buat Miles dan ini cara buat ngasih dia kemenangan yang gak disangka-sangka dan bikin dia masuk ke pertandingan besar buat gelar NXT di Battleground. Lanjut ke pertandingan antara Jada Parker melawan Carmen Petrovic. Carmen Petrovic langsung gaspol dengan suicide dive dan tendangan bertubi-tubi, tapi Jada Parker tahan semua itu. Kasih neckbreaker yang brutal dan selesain pertandingan dengan hypnotic corner charge. Tapi dia nggak selesai sampai situ. Jada ngamuk, nyerang Carmen habis pertandingan dan bener-bener ngeluarin sisi jahatnya. Tapi makin berantakan, Jada ngelempar Tia dari apron dan ngindarin roundhouse dari Carmen sebelum pergi. Kemenangan yang gampang buat Jada Parker yang emang lagi lebih di-push ketimbang Carmen Petrovic. Hasil pertandingan ini nggak bikin aku kaget sama sekali. Waktunya main event, pertandingan antara Jordynne Grace melawan Julia untuk menjadi penantang gelar wanita NXT. Julia mendominasi di awal dengan serangan-serangan brutal, tapi Jordynne gak kalah. Ngelawan balik dengan Spinebuster dan Michinoku Driver yang gila. Julia gak mundur, counter dengan guillotine dan bantingan, tapi flip slam beast mode dari Jordynne akhirnya jadi penentu kemenangan. Tapi gak selesai di situ. Stephanie Vaquer keluar buat tatap-tatapan sama Jordynne untuk akhiri NXT minggu ini. Pertandingan ini menurutku keren banget. Jordynne Grace tampil impresif dengan ngalahin mantan juara kayak gitu. Kayaknya Julia udah hampir naik ke Raw, jadi nggak kaget kalau Jordynne yang menang. Kedua wanita ini emang talented banget, sama seperti banyak wanita di NXT dan WWE. Seneng banget lihat mereka main di level main event kayak gitu.
Menurutku kemenangan Jordan itu masuk akal karena Giulia udah pernah jadi juara dan kayaknya Giulia juga bakal naik ke main roster di Raw. Secara keseluruhan ini acara yang seru dengan pertandingan yang menghibur sepanjang show. Aku suka banget sama pertandingan di main event dan Battle Royale-nya juga seru banget. Terlepas dari siapa yang bakal datang atau pergi, brand NXT bakal terus berkembang. Menurutku ini acara yang konsisten bagus terutama di divisi wanitanya. Menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love.